Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan, yaitu belajar membaca Yasin berjamaah dan dilanjutkan dengan jadwal berikutnya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bosan-bosan mendoakan nenek moyang kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal, pelantaranya kita sebagai anaknya, ada yang sebagai suaminya, ada yang sebagai istrinya, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah meninggal di dalam kuburnya, kita sering memfatihahkannya, kita sering meyasinkannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di alam kuburnya yang tadinya banyak kesalahan dan juga mendapatkan yang tadinya mendapatkan siksaan dari Allah, pelantarannya kita memohon kepada Allah melalui membaca Yasin, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seterusnya, tidak bosan-bosan juga, mari doakan saudara-saudara kita yang belum bisa mau melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, padahal tidak memerlukan dana, padahal mereka bukan tidak tahu bahwa belajar ilmu agama itu wajib hukumnya, dan juga diadakan cuma seminggu sekali. Mereka masih berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Kita tidak bosan-bosan, senjata kita orang mukmin adalah berdoa. Mudah-mudahan melalui membaca Yasin ini Allah menggerakkan saudara-saudara kita sehingga kedepannya mereka bisa duduk bersama dengan kita, duduk bersama belajar membaca Yasin dengan kita. Bukanlah mereka tidak tahu pahala berjamaah membaca Yasin ini kebaikan. Mereka tahu, dikarenakan hatinya belum tergerak. Maka kita jangan bosan-bosan setiap malam Jumat kita fatihahkan Yasin kan. Mudah-mudahan lambat laun Allah menggerakkan hati saudara-saudara kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi at-tahirina syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rabbil malaikati muqarrabin malaikati katibin malaikatu syafara malaikatu hamalatu arsy malaikatu rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail munkarna qiratin malik ridwan alaihimus salam wa ila rati wa barakatuh wa karamati sultanul auliya ilahi ta'ala syabda qadir al jalani qadam sunu sirru majid bi barakati ulumi wa karamati li ustadina
bi barakati ulumi wa karamatin sohibul ayat. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarikal ardi lama qoriba bi bariha khususon jemaah Masjid Syuhadatunan al hadiniyah al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala sadatina rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhana munaffisi an kulli madyun, subhana mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa tayyibabil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adadan ya billahi wa ibdalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini melanjutkan lagi tentang membahas masalah tajwid. Waktu dulu sebulan ke belakang tanggal 8 November ya tahun 2025, sekarang tanggal 15 Januari 2026 ya. Jadi sebelumlah dilanjutkan ke acara selanjutnya, kita tawasul dulu untuk musonib pengarang kitab Hidayatus Sibyan dengan Tuhfatul Atfal. Mudah-mudahan kita memahami tentang masalah ilmu tajwid ini
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa baitihi, khususon saya muhsanif bihada kitab Hidayatus Sibyan wa khususon saya muhsanif bihada kitab Tuhfatul Atfal al-Hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kemarin membahas masalah hukum nun mati dan tanwin baru sampai 2. Idhar, idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Ingat, sering saya sampaikan, orang yang membaca Yasin harus memahami. Jangan bangga dengan pandai membaca Yasin. Jangan bangga dengan pandai membaca Al-Quran. Paling tidak kita mengetahui ilmunya. Sebab apa? Pahala orang ibadah dengan ilmunya, dengan pahala orang yang ibadah tidak dengan ilmunya. Kalau di dalam masalah sholat, contoh, orang yang paham ilmunya, syarat rukunnya, rukun fi'li, rukun qauli yang membatalkan kepada sholat paham, cukup 2 rakaat sama dengan 1000 rakaat orang yang tidak tahu apa-apa. Coba bayangkan, alangkah untungnya. Pantasan rajin dia sholat bertahun-tahun, ternyata tidak ada perubahan untuk dirinya dikarenakan tidak mau belajar ilmunya. Al-Quran gitu juga, bertahun-tahun diadakan di sini. Itu pesertanya pengen masuk surga, alasan capek letih, padahal seminggu sekali. Maka itu tergantung kepada dirinya masing-masing. Sebab malaikat udah mencatat, saya tidak disalahkan. Ada malaikat Raqib dan Atid. Itu enaknya. Nah, takut nanti nuntut ke saya, ustadznya tidak ngajarkan, jadi saksi karpet, dek, dinding, yang lainnya. Di sini saya udah, makanya enak, tidak ada beban untuk saya. Makanya tetap disampaikan oleh saya. Takut dosa. Oke lah dari segi mulut. Letih, capek. Malaikat ada. Jadi yang nomor ketiga di dalam hukum nun mati dan tanwin adalah iklab. Ya. Yang pertama idhar, idgham. Idhar hurufnya ada 6. Hamzun pahaun suma'inun haun muhmalatani sumaginun haun. Ya. Terus lagi wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Ya. Jadi yang nomor ketiga wasalisul iklabu indal ba'i minal hurufi wajibul lil fadili mimam bigunatin ma'al ihfa'i. Wasalisul iklabu indal ba'i mimam bigunatin ma'al ihfa'i. Jadi yang nomor ketiga adalah menerangkan iklab. Makanya orang yang rajin membaca Al-Quran, kalau tidak belajar dengan tajwidnya, apa iklab, apa ihfa, ketahuan di situ pun. Biarpun bermalam-malam belajar ngaji Al-Quran, ditanya idhar apa, idgham apa, iklab apa, tidak tahu berarti tidak memakai tajwid baca Al-Qurannya. Ya, jadi yang nomor ketiga ya iklab. Idhar udah, awas judulnya ini. Tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, nun mati. Orang yang belajar tajwid ini harus paham. Makanya saya nanya, Yasinan, dah berapa tahun kita Yasinan? Apa anda ini? Apa yang salah? Kan? Jadi nanti mudah saya ininya. Oh, mau kita diajarkan kan? Ada, makanya ada di video kan? Tinggal buka YouTube-nya. Takut disalahkan. Jadi
Tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma, nun mati. Kemarin itu kalau hukumnya ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang sekarang adalah nomor ketiga iqlab. Ya. Jadi pengertian iqlab apa? Menukarkan. Nah, sekarang judulnya menukarkan, bukan memasukkan lagi. Kayak contoh jual beli. Kalau dilihat dari segi ilmu tajwid itu iqlab namanya. Kenapa? Tukar. Tahu enggak? Bukan memasukkan, menukarkan. Ya. Menukarkan duit dengan barang. Makanya itu dinamakan bisa juga iqlab. Menukarkan bacaan kan? Ataupun suara nun mati dengan tanwin kepada mim. Nah, itu iqlab itu. Hurufnya ada berapa iqlab? Ada 1, yaitu ba. Ya. Jadi jikalaulah ada yang ini, nah, tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, nun mati, kedepannya ada huruf ini, cara pembacaannya ditukarkan kepada mim. Nah, contoh, sini, ya, ini, nah, yang mudah, contohnya, samiun, nah, asalnya gitu. Basirun. Biasanya ulama saking sayangnya dengan kita diberi tanda mim di sini kecil tah. Nah, secara tulisannya samiun. Ya, tetapi dibacanya ditukarkan n-nya kepada mim. Jangan masih gak sering membaca Yasin tadi gak, aduh ini kemana? Susah kan? Mempraktekkan yang susah. Apalagi udah lidahnya udah keluhan, di sini perlunya istiqomah belajar ngaji. Ya, yang rajin juga masih susah, apalagi yang jarang keluh lidah. Maka tanwin domah tukarkan kepada mim, maka menjadi samiun basir. Jangan masih gak samiun basir kemana? Nah, makanya orang yang belajar tajwid dengan tidak pas membaca Yasin itu kedengaran. Oh ini. Sami'un basir. Nah di sini tulisannya sami'un. Kenapa dibaca sami'un? Tukarkan n-nya kepada mim. Kan nun mati itu tanwin. Tanwin itu nun mati. Berarti kalau latennya n. Kalau mim itu mim mati, maka kalaulah latennya m. Yang tadinya samiun, dikarenakan ada tanwin domah ke depan ada huruf ba, di dalam kitab Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal, sepakat para ulama ini namanya iqlab. Ini jelas punya dalil tuh, enaknya bukan kata si anu. Gini bacanya ditanya apa hukumnya, entah kata si anu. Coba kalau kita tahu. Ini lihat kitabnya. Saya punya dasar. Enak kan biarpun didebat oleh orang. Tetapi kalau kita tidak tahu di dalam kitab apa, berani dia menyalahkan ke orang. Kau salah, sesat. Ini kemana? Tuh. Jadi ada tanwin domah, ke depan ada ba. Nah ini. Yang masalah tanwin domah terserah mau huruf apa. Tidak ditentukan huruf. Ataupun tanwin patah, tanwin kasroh, asalkan ke depannya huruf ma, maka cara pembacaan tukarkan n-nya kepada m, maka sami'un basir. 2 harokat. Nah di sini 2 harokat juga tah. Jangan sami'un basir. Ya. Yang kedua ini contoh adalah tanwin kasroh. Di surat apa ini coba? Ini tanwin domah, contoh ini. Yang kedua adalah tanwin kasroh. Yau
ma'idin. Nah, pan kasroh. Bi jahannama. Bi jahannama. Nah, bi jahannama. Nah, yang menjadi contoh ini nah. Tadi kan ini tanwin domah, sekarang tanwin kasroh. Nah, contoh. Jangan dibaca yaumaidin tuh. Tanwin kasroh ke depan ada huruf ba, sama kayak tadi. Yaumaidin bi jahannam. Kalau dibaca yaumaidin berarti membacanya tidak memakai tajwid. Udah, titik. Biarpun berbuih kemana-mana, tidak pakai tajwid bacanya, udah selesai. Mana buktinya? Ini kitabnya ada. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah nun mati. Nah, yang nun mati. Nah, contohnya ini yang ketiga nun mati nih. Nah, yang menjadi contoh ini nun mati, ke depan ada huruf ba. Jangan dibaca min ba'di, mim ba'dihim. Ya, siap. Praktek ya. Cara pembacaannya gini. Lanjutkan ke sini. Salah pun enggak apa belajar daripada sama sekali tidak belajar. Sami'um basirun yauma'idzim bi jahannam. Tuh, berarti ya? Ayo sama-sama lah. Yauma'idzim bi jahannam. Nah, supaya ada saksi maksudnya itu kan. Sekali lagi, ini yauma'idzim ya, bi jahannam, sami'um basirun, basirui dan basirun. Idgham nih, tanwin nama ke depan ada huruf i, iya. Jadi bacanya basirui. Idgham. Yap. Sami'um basirun yauma'idzim bi jahannam. Yuk, 1, 2, 3. Sami'um basirun bi jahannam. Nah, sekarang tambah ini dari sini 2 baris. Yauma'idzim bi jahannam min ba'dihim. 1, 2, 3. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang kenapa dibaca min ba'di, tulisannya coba lihat. Nah, ini aku udah belajar tajwid dengan Ustadz ini. Ini kitabnya nyaman berdalil. Jangan takut disalahkan. Ini kitabnya baca. Itu nyamannya punya dalil. Nah, itu yang nomor ketiga di dalam hukum nun mati dan tanwin. Yang nomor keempat di dalam hukum nun mati dan tanwin, wa akhfiyanna inda ba'i fil ahrufi jumlatuha khamsatu asin pa'rifi di dalam kitab Hidayatus Sibyan. Kaidahnya gitu. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal tadi, nah ini warabiul yafa'u ingdal fadili minal hurufi wajibulil fadili bihom satin mimba di aslin ramjuha bikil mihadal bayiti kodoman tuha teroring. Ya. Jadi yang nomor keempat adalah ihfa. Warabiul ihfa'u indal fadili, yang nomor keempat ihfa. Apa arti ihfa? Dengung. Ya. Arti ihfa adalah dengung. Biasa apa? Di dalam pembacaan Al-Qur'an paling tidak harus kita menguasai hukum-hukum yang tadi. Yang nomor keempat adalah ikhfa. Ikhfaun. Nah, jadi artinya ihfa dengung. Kalau tadi
menukarkan bacaan. Sekarang dengung. Berarti kalau di latennya pembacaannya gini, bang, gitu ya, secara pembacaan. Hurufnya ada berapa? Huruf ihfa itu ada 15. Paling banyak adalah huruf ihfa. Huruf hijaiyah dari alif sampai iya, kalau memakai hukum nun mati dan tanwin jumlah 28. Awas jangan sampai tidak tahu urutannya. Abata fajahaho daldaro jasa syaso dotobo agopako karamana wahaya. Saya syarat menaikkan Al-Quran itu. Makanya tidak hatam sampai sekarang. Dikarenakan itu kadang-kadang lupa-lupa oleh guru saya. Kalau itu patah tadi kan, kalau kasroh ibtfjhi bildirizi sishisi bitibi'i gifiki ilimini wihi, itu kasroh. Sekarang doma uboto sojohoho dodorozo soshosu dodobu'u gofuku kolomono wohoyo. Cara pembacaannya gitu. Makanya saya belajar Iqra 4 tahun. Makanya ketahuan sekarang, oh ini tidak selesai ini di Iqra. Oh ini, itu enaknya punya ilmu tuh gitu. Kalau tanwin patah tadi anban tan san jan han hon dan dan ron jan san shan shan bon 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 an gon fan kon kan lan man nan wan han an ya dan seterusnya. Jadi ikhfa, huruf ikhfa ada 15, huruf idar ada 6, hamzah ha ain ha kha goin, huruf idgham yarmaluna 6 tambah 6 dah 12, 12 tambah 1 yaitu ba menjadi 13, 28 diambil 13 sisa berapa? 15. Nah, jangan sampai tidak memahami. Kalaulah orang yang sering membaca Al-Quran, huruf ihfa apa, huruf idgham apa, huruf iqlal apa, sehingga acak-acakan bacanya. Asli banyak. Coba sering saya sampaikan, orang pas tahlilan baca Yasin dulu, tahu enggak? Yang menjadi masalah, pernah enggak belajar ini? Bukan masalah membaca, diadakan baca Yasin, pernah enggak belajar tajwidnya? Bukan masalah bisa dan tidak bisa. Sedangkan belajar tidak diatur, tidak ditentukan oleh usia. Ada enggak? Saya saking sibuknya. Tidak ada kok dalilnya dari mana. Itu dalil menurut hawa nafsu setan. Tidak ada dalilnya. Kalaulah sibuk, boleh tidak ngaji. Kalaulah kaum miskin, boleh tidak ngaji. Dari mana dalilnya? Dari setan. Kalau diikuti terus, maka selama-lamanya. Ya, sepakat itu para ulama. Kalau ada dalilnya menemukan di dalam kitab, di dalam Al-Quran, alasan boleh tidak belajar ilmu agama, alasan miskin, alasan sibuk menguruskan dunia, bawa ke saya. Saya belum tahu. Ya, jadi kembali ke sini. Huruf ihfa ada 15. Mana yang 15? Ta, sa, apalagi? Ja, apalagi? Dal, za, lagi? Hah? Ro kan udah masuk, enggak, oi. Hah? Sya, sa kecil. Terus lagi? Sya, apalagi? So, apalagi? Do. To, terus lagi? Zo, terus lagi? Fa, terus lagi? Terus lagi? Terus lagi? Jangan lupa. Hitung dulu. 2, 3, 4, 5. Ada kurang 1 ini. 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14. Berarti huruf apa? Za, kan? Nah, di sini posisinya. Ya. Iya. Nah, lewat. Nah, selain dari ini maka masuk kepada idhar, masuk kepada idgham, masuk kepada iqlab. Ya. Nih 15. Jikalau ada tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma, nun mati, ketemu dengan yang 15 ini, secara pembacaan harus dibaca eng. Tidak mudah ya. Kalau tidak memahami, bingung. Ya, contoh ini salah satu contoh lah. Ya, tadi Sibdasana kamjadasa sunpot sama dung toiba zid pitu kok dodol 5. Berarti ini dari kalaulah tak mana? Oh, ini ya. Tak di sini berarti apa dulu, ini tanwin dulu kayaknya. Oh, tunun mati dulu. Nah, yang ini nah, yang tak dulu ya. Yang tak. Tak, oh ini. Nah, sering saya mendengar ini di ayat di apa di Yasin ada nih. Wala jangan dibaca wala antum. Aing memalukan. Yasin tiap bingung. Wala antum, apalagi kesananya tuh? Ayat berapa nih? Yang ada kata ini tuh di Yasin tidak ada. Itu di dalam surat. Nah, kalau di Yasin ada juga ini. Jangan dibaca wala antum. Ya Allah, memang tidak merubah kepada makna. Tapi ya. Kalau ditanya oleh orang kenapa berani gitu, ini ada apa nun mati ke depan ada huruf ta. Mana kitabnya? Ini silahkan baca. Makan punya dalil. Kitab apa? Hidayatus Sibsyad. Siapa yang ngajarkan? Ustadz Muhibah. Udah selesai. Buka kitabnya. Kalau sama kitabnya, pasti sama penerangannya. Itu enaknya kita punya dalil menerangkan tuh, ini kitabnya dicari oleh orang sama. Jadi yang membacanya wala antum, berapa harokat? 2 harokat. 1 itu masih nun mati. Terus lagi yang kedua sa wa amma mang sakulata. Ini di surat apakah? Pak, bukan maaf. Yang berapa tadi 15 itu kalau ketemu dengan nun saja atau ketemu dalam ayat, Pak? Yang 15 berapa 15 tadi? 15. Jadi kalau ketemu dengan huruf apa dan ada tadi apa? Nah, kalau ada nun mati, tanwin doma, tanwin patah, tanwin kasroh bertemu dengan yang 15 ini, pembacanya nun mati, tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma ketemu dengan yang 15 ini dibacanya gitu aja. Jadi caranya gimana menghafalnya? Harus dibaca berarti hafalkan huruf ini. Selain dari ini jangan dibaca Sekarang nih, nah kayak contoh ini yang kedua. Ini tasdid fa'amma. Mang. Ayo di surat apa? Fa'amma man sakulat. Ayo di surat apa nih? Mawajinu fahuwa fi isyatir radiyah ujungnya. Di surat Al-Ahab kali ya. Betul enggak?
Surat apa? Coba ingat-ingat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu. Surat apa nih? Ingat tak? Jadi jikalau ada nun mati ke depan ada huruf fa, sama dibaca ang. Mang fakulat, ini pun ang. Ya, itu yang nomor kedua. Sering dibaca juga. Terus lagi mansuro, jangan dibaca mansuro. Nah, ini masih contoh fa. Nah, ini mansuro tulisannya ya. Mansuro, suro. Ini pengertian apa ini, Pak? Mana? Ini yang ini. Ini tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma, nun mati. An in un Pak Haji. An in un. An, ini nih yang dibaca an tuh ini bentuknya. Dibacain ini, dibaca un ini n. Nun mati. Ya. Tenung. Jadi jikalau ada ini ketemu dengan yang 15 ini, maka dibaca ang. Jadi Kalau tidak memahami yang 15 ini, bingung membaca. kedepannya ini ya, huruf ini. Nah, kayak gini. Ini nun kan, nun mati tah. Kedepannya huruf yang ini tah. Ka. Nun mati tah ini. Kedepan huruf ta, yaitu termasuk ke sini. Belakang. Ke depan ke sini. Ya ini ke belakang nih. Ke belakang ke sana ke sini. Nun di depannya. Bukan nun di belakangnya. Nun mati, ke depan nun mati ada huruf ta. Ke sini kan, ke depan maju. Kalau ke sini berarti ke belakang. Ya. Berarti ke depan. Di depan nun ada huruf ta gitu. Pemahamannya. Jadi ini dibaca eng. Walau Ini dibaca eng juga. Mang, jangan dibaca man. Kenapa? Sebab ada nun mati, ke depan ada huruf fa. Tuh. Itu alasannya. Fa amma man faqulat mansura. Nah. Ya, itu contoh nun mati. So, kita belajar baca ini ya, disatukan nih, siap. Nah, disatukan sambil latihan paduan suara. Wala antum fa'amma man faqulat mansur. Udah tiga. Yuk. Fa'amma man faqulat mansur. Nah, tuh. Itu salah satu nun mati ya, sama ada nun mati ke depannya ada huruf ini tetap dibaca eng. Sekarang masalah apalagi ini tanwin patah ya, contoh ya, tidak ditulis semuanya, banyak hurufnya ini. Contoh ini tanwin patah. Tuh, kayak mana? Tanwin patah. Nah, narong. Ah, ini nih. Ini surat apa nih? Rong. Da. Ta. Lahabin. Surat apa nih? Ayo. Saya selana rong zata lahab wa mra'atuhu hatab bijidiha hablum mim masad. Sudah apa? Allah dah. Nah, sok. Saya sering mendengar saya selana rong jata, jadi jata. Jata di sana dekat Darit. Saya selanarong, jangan naron. Ada tanwin patah ke depan ada huruf za. Nah, ini tanwin patah, za mana ta? Masih gak, makanya jangan dibiasakan baca terjemahannya. Kalau belum tahu cara membacanya, kayak Allah kan saya sering sampaikan, Allah tulisan latinnya Allah.
Bahaya nanti ro tulisan Latinnya ra. Bisa-bisa Bismillahirrahmanirrahim nanti. Kemana? Di sini perlunya ngaji tuh. Oh, di sini jangan dibaca naron. Salah. Awas, ihpa sayang selana rong batala ngabe. Ya, hati-hati. Jadi ada tanwin patah, ke depan ada huruf za termasuk ihfa, maka membacanya harus eng. Narong, jangan naron. Terus lagi, itu tanwin patah, ya. Ini nun mati tadi, nun mati, tanwin patah. Nah, sekarang tinggal tanwin apa lagi? Tinggal tanwin kasroh dengan tanwin domah. Nah, jadi yauma idin zurqa di sini. Banyak sih. Masalah contoh banyak. Sekarang tanwin di sini laron datalahabin. Nah, terus nasiatin kadibatin. Nah, ini. Nah, siatin kadibatin. Batin. Jangan dibaca nasiatin atuh. Siapa paling jengkel atau paling terasa ke telinga saya kaji batin kena. Kaji batin. Nasiatin. Nah ini. Tanwin kasroh ke depan kap mana? Nah. Nasiatin kadibatin khoti'ah falyad'una diyan sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Surat apa? Surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Apa awalnya tuh alaq tuh? Iqra. Itu. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah falyad'una adiyan sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib. Tanwin kasroh. Sekarang yang menjadi contoh adalah tanwin domah. Ya. Mana contohnya tanwin domah? Nah. Musripung kadzab di sini. Musripung. Nah, ini tanwin domah. Jangan dibaca musrifun. Musrifun kadzab. Sebenarnya irama itu tergantung panjang pendeknya meletakkannya di mana. Ya. Makanya ada iramanya pas, tidak menyalahi pelaturan membaca kalau tahu cara memanjangkannya di mana. Contoh, kenapa di sini dipanjangkan ada alif? Alif sebelum baris patah mad tabi'i. Panjang 2 harokat. Ang, kenapa dibaca ang panjang 2 harokat? Sebab ada nun mati ke depan ada huruf ta. Makanya di sini aja 2, jangan dipanjangkan. Jangan gini wala angkum kemana? Coba wala ang, bacanya wala, udah segitu. Jangan wala ang. Tak ada selesai ikronya. Saya tahu sering. Loh, kemana? Hatam berapa kali? 5-6 kali. Berarti tajwid yang tadi dipelajari. Saya belum hatam, ngaku. Insyaallah kalau ditanya tajwid. Makanya jangan bangga dengan hatam. Wala, tuh panjang 2 harokat. Kalau ditanya kenapa dipanjangkan, ini alif. Sebelum baris patah mad tabi'i, ini bukunya. Ini kitabnya.
Ang tuh. Kenapa dua harokat? Nun mati ketemu tak. Nah, ini dua, cakil ini dua dipanjangkan. Di sini di mana dipanjangkan? Di sini. Dua di sini. Mim musadah, angka 1 alif. 2, 3. Di sini. Mang. Nah, nun ketemu dengan fa. Makanya gini bacanya. Fa amma mang. Tuh gitu bacanya. Jangan fa amma mang. Kemana? Kan kayak mudah tuh kan. Sekali ngaji kayaknya bisa, ada hal berkali-kali pun susah, apalagi jarang. Ya, yuk belajar membaca ya. Segini sampai sini, paskan yang mana yang dipanjangkannya. 2 baris saya berikan contoh dari sini sampai sini. Ingat, di sini 1 panjangkan, 2 di sini. Ya, kalau di sini 1 tah mim musadah, di sini 1, di sini 1 berarti 3. Cara membaca, wala antum fa'amma man fakulat itu. Kemana jadi ribet amat? Ya, wala la segitu pun cukup. Ang tuh. Jangan dilama-lamakan, nanti kebiasaan. Maka wala antum fa'amma man fakulat. Faku kalau gini nih disekalikan, jangan fakulat, jangan fakulat udah. Sebenarnya di Yasin coba, pada saya perokok kan, napasnya ngap-ngap. Kenapa? Kalau bisa ngaturnya bisa kok. Terus di sini 1, 2 dengan ini madobe mansur. Coba 3 ini caranya. Cara mau membaca Al-Quran supaya agak lumayan, tarik dari hidung, tahan, udah anda bisa narik lagi, tahan. Wala antum fa'amma man faqulat mansur. Caranya kalau jarang latihan ya itu tadi. Balik ke sini. Di sini panjangkan. Nah, ada alif. Rong 2, da 3, hab. Lah. Sering saya dengar di surat pendeknya. Saya selanaron jata lahab. Kemana? Allahu Akbar. Saya selanaron jata lahab. Data lahab gitu. Jangan data lahab. Udah. Dah. Nih. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah falyad'u nadiyan sanad'u zabaniyatakallah la tuti'ahu wasjud wa qatarib. Say nih sini mang. Nah mang musripun kadzab, bukan mang. Jadi di sini panjangnya, di sini jangan musri. Nah, musripun kadzab. Ini contoh-contoh ihfa. Jadi ingat, jikalau ada tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, nun mati, ketemu dengan yang 15 ini, pembacaannya harus dibaca eng. Makanya saya geram benar kepada orang yang jarang ikut yasinan disuruh mimpin oleh saya, berarti itu tandanya udah bisa. Coba nanti ke depannya saya bikin deh. Jarang hadir Jumat pimpin yasinan. Kenapa ada ngaji? Berarti tanda udah bisa pimpin. Saya mundur. Soalnya udah disampaikan kan. Ya, jadi ulangi lagi.
hukum nun mati dan tanwin secara garis besar menjadi 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Cuman dibagi, idhar dibagi. Ada yang mengatakan idhar halak, ya. Idgham menjadi 2, iqlab 1, ikhfa menjadi 3. Ya. Jadi ikhfa, ingat, pokoknya kalau hafal ininya dah, yang 15 ini mudah, itu aja kuncinya. Apakah dibaca eng, apakah dibaca y, apakah dibaca m, apakah dibaca n, tinggal hafalkan hurufnya. Kan gini, nun mati itu, ya. Nah. Kan ada yang dibaca n, berarti ini idhar. Tidak dibaca n dengan y, berarti ini, ataupun y, berarti ini dibaca y itu apa? Mayakmal. Contohnya gini, kan ini y, asalnya man, tambah y, berarti mai, idgham. Mana ikhfa? Dibaca y mah dah tulisannya kan nun mati itu jadi n kan, iya mati jadi y. Tidak, iya itu jadi y kalau bahasa Latinnya. Berarti ini idgham. Dibaca m adalah apa tadi? Iqlab. Kan gini tulisannya tuh. Nah, asalnya min. Nanti ke sini dikarenakan ada ba m di sininya. Jadi mim. Dan keempat adalah ang. Oh, ini jarumusna. Dibaca n, dibaca y, dibaca m, dibaca ang. Biarpun gelarnya profesor doktor, kalau ininya tidak hafal berarti tajwidnya tidak hafal, tidak dikuasai, gitu aja. Di dalam ilmu Al-Quran kita bisa mengetahui orang ini belajar ndak ilmu tajwidnya dari segi bacaannya ketahuan. Biarpun gelarnya haji, ustadz, profesor, dokter, kalau membaca Al-Qurannya tidak memakai yang ini, berarti belum menguasai. Itu aja. Makanya saya sering ya di karangan soalnya ya ini kitabnya. Alasannya apa? Mentang-mentang orang Sunda, kan? Santai aja, ndak takut. Nah, ini kitabnya. Ini. Makanya banyak orang yang menjadi guru ngaji tidak memahami ini sehingga ke muridnya tidak disampaikan. Dikarenakan ininya tidak dipahami. Paling harus gini bacanya. Tidak disebutkan kenapa sebabnya. Berarti guru ngajinya belum memahami tentang masalah ini. Coba kalau gurunya memahami, sebabnya ada ini. Kayak saya dengan ibu-ibu tuh dibahas tuh seminggu sekali tuh. Ini bacanya harus gini bu, sebab ada apa? Ini ketemu dengan ini bacanya. Setiap ada ini ketemu ini gini bacanya. Ini kitabnya. Tuh, jadi mengerti. Kadang-kadang coba bacanya contoh kayak gini. Jangan dibaca antum, harus ang. Ya apa? Ada nun ketemu dengan ta, apa hukumnya? Pokoknya jangan banyak melawan kau kualat dengan guru, gitu aja dalil. Padahal gurunya tidak tahu. Ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan malam hari ini berarti 1 poin menyelesaikan yang sebulan ke belakang. Ban ke belakang idhar, idgham, iqlab. Yang sekarang adalah ikhfa. Jadi kaidahnya warabiul ihfa wa indal padili minal hurufi wajibul lil padili. Sibda sana kajak kamja dasah sunkot sama dung toyiba jidbitu kododo 5. Kitabnya Hidayatus Sibyan dengan Tuhfatul Atfal. Yo, ya. Di mana ngajinya? Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musyrik, Jawa Barat. Punya sanad. Cuman pada umumnya orang bisa dihargai
kalaulah yang menyampaikannya kiai haji punya gelar. Kalau kayak ecek-ecek kayak saya, selembe aja, mau hadir-hadir buat tanda-tanda. Padahal ilmu bukan dilihat dari segi pangkat jabatan. Biarpun anak baru usia 2 tahun, kalau betul nyampaikannya sesuai dengan keterangannya, berani bertanggung jawab, ikuti. Ya. Jadi apa? Pada kesempatan hari ini, malam hari ini, huruf ihfa ada 15. Yang 15 ini secara pembacaannya harus dibaca dengung. Belum dibagi itu, belum dibagi ihfa apa, ihfa akrob, ihfa abad, ihfa ausat. Sebab mengetahui tentang ihfa akrob, ihfa abad, ihfa ausat itu identiknya harus memahami makhorijul huruf. Kalau belum menguasai makhorijul huruf, maka kenapa ini dinamakan ihfa akrob, kenapa ini dinamakan ihfa abad, kenapa ini dinamakan ihfa ausat, bingung menerangkannya. Ini dulu. Dari awal dulu. Ini dulu. Ini. Ini kalaulah di pesantren, Pak. Ini nih kalaulah kayak di sekolah tuh baru tingkat SD. Belajar ini tingkat SD ini tuh. Makanya bahasa hidayatu sibyan. Sibyan untuk anak kecil. Berarti baru usia SD. Petunjuk untuk anak kecil. Tapi ini petunjuk untuk orang tua. Hidayatu syekh. Petunjuk untuk orang tua. Nggak jadi masalah. Nah, jangan gengsi. Ya. Satu, Pak Ustadz. Boleh. Yang sering kita baca ini, Bapak, sebentar ya. Ya. Ini nun mati ketemu dengan huruf pa. Tak. Pa, huruf pa. Itu yang nomor berapa tuh? Pa, kop, kap, kan? Jadi to, zo, pa, ko, kap, kan? Nah, yang sering kita jumpai itu huruf pa. Contoh di surat. Apa contohnya, Pak? Dua, coba Pak Ustaz. Enggak, kata-katanya apa maksudnya? Misalnya wadwa wal ini saja, wadwa wal ini saja mau amal yang akan amal saya lakukan. Surat apa? Di surat apa? Wadwa wal ini saja. Ada mengajar saya timang pawa. Kebetulan di situ banyak kawan yang membaca man pawa. Kalau huruf mim itu hanya satu huruf ba. Iya. Bukan man pawa. Surat apa tadi? Ad-Duha ya? Nah, waduh. Tuh. Banyak situ tuh. Ya. Satu huruf pa, coba ditulis tuh. Iya ya teman. Yang salah selama ini. Alam yajid kayak timang gitu. Timang pawa. Itu kah? Ada dua kali. Iya. Wajada kadolang. Dolang pahada. Siap. Dolang pahada. Bacanya kayak mati nih. Maaf lah kenal. Dolang pahada pakai mim. Siap. Yo, enggak apa, salah tuh, enggak jadi masalah. Kan NG maksudnya. Iya. Nah, ini yatiman, kan? Gini kan tulisannya. Yatiman tulisannya kan? Harus lupa kan? Nah ini kan ya. Yang satu lagi dolan tulisannya gini lan tulisannya lan pahada. Di sini hati-hati, berarti di sini kan dua panjangnya. Ya, ini paling panjang. Ini alam yajid kayatimang fa'awa. Ini panjang. Dua harokat. Setiap patah berdiri panjang. Terus lagi yang ayat yang kedua, wa wajadaka bolang pangada. Bukan dolang kan? Bukan. Ini jangan gini ya, sama dengan waladhdallin kan barisnya. Jangan gini. Wa wajadaka dolang
kurang panjangnya. Ini bendera. Nah, dilihat Al-Qur'annya. Maka lebih baik saya sebenarnya memberi contoh. Dengarkan kalau saya Jumat, Maghrib, Isya apa yang dibaca. Sebenarnya berikan contoh itu secara tidak langsung. Jumat, aro'aital ladzi yukadzibul bidin dengan watin. Sebenarnya itu beri contoh. Maghrib apa? Al-Qari'ah dengan alam nasroh. Sebenarnya itu memberi contoh. Tadi Isya idaja dengan kawat. Sebab saya sungguh agak lumayan. Kadang-kadang ini nih huruf apa ya? Huruf sa kecil apakah huruf? Nah, daripada ragu-ragu, lebih baik yang hafal. Istiqomah kan. Bukan dah apa, saya itu alhakumut dah apa? Wan, ini nih huruf A gitu. Balik lagi sini. Jadi alam yajid kayati timang fa'awa. Awas, ini alif, jangan fa'awa. Hamzah. Ya, sok banyak ini nih di hari Jumat. Nih, alam yajid kayati panjang. Yati mang fa'awa, jangan fa'awa. Ya, pula jadi pemimpin. Fa'awa, wah, patah berdiri. Terus lagi ayat yang kedua, wa wajadaka pol. Kan ada musadah ke depannya kan? Jangan gini aja. Wa wajadaka dolan. Kemana musadahnya? Kayak walad dolin. Walad dolin. Kemana musadahnya? Dosa anda? Yo, hati. Yuk belajar tertib. Sebab Al-Quran tuh memberikan syafaat kepada orang yang rajin membaca, bukan kepada orang yang punya. Kalau punya tidak dibaca, tidak belajar ilmu tajwid, tetap dosa. Dotnya itu ada usadahnya nggak Pak? Ada. Ada. Lamnya bukan dotnya. Dol. Lamnya. Oh, lamnya. Lamnya, makanya bacanya gini. Dol. Oh. Nah, kan dolan gitu kan. Jadi di O-nya dibentaknya. Dol. Nah. Iya. Walabol kan. Nah, jadi ini pun gini. Dol. Lang. Kalau misalkan betul musadahnya tapi kurang panjang, salah juga. Ini mad apa? Mad lazim. Awas, dikarenakan kedepannya bukan alif, bukan hamzah. Kalau mad zaid wajib hamzah. Kalau ini apa? Nah, tidak. Mad lazim. Musakol. Kilni. Ada mad lazim musakol harfi. Ya, sama dengan walad dolin. Bukan kalaulah kedepannya ada hamzah baru mad zaid wajib. Maka bacanya sekali lagi. Wa wajadaka dolang. Hah? Dolang. Jangan lam. Kalau ini, coba. Ini, kalau dilihat dari segi marod. Huruf apa ini? Huruf bo. Nah, bukan huruf ini. Bukan. Nah, tulisannya, kalaulah di sini angka 1 berarti do. Kalau di Al-Qurannya, kalau tulisan angka 1-nya agak geser berarti ke huruf ini nih. Nah, tuh. Makanya kalau pengen yang biasa dibaca jo, yang ini nah. Ya, makanya kita pengen mengetahuinya apakah vo ke depan, apakah ke sampingnya. Ini angka 1-nya di mana? Kalau dekat kayak gini berarti huruf zo, yang ini. Nih. Kalau jauh kayak gini berarti kayak gini nah. Huruf ini. Di Al-Quran tuh gitu bedanya. Odong-odong bantai wala jolin kesini kemana? Ya, jolin. Jadi sekali lagi contoh yatimang fa'awa wa wajadaka
beda. Zo berarti itu ke depan. Bolang panghadang. Itu ya. Ya. Jadi itu tentang masalah IPA. Ya, jadi kuncinya pahami itunya, hurufnya, cara pembacaannya keeng semuanya. Baik tanwin kasrah, tanwin domah, tanwin patah, nun mati, maka kalau IPA keeng. Ya. Silahkan dan tanyakan lagi, silakan. Kalau tidak ada, berarti hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu malul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino bacuramin kasaruga bahasa ingat kaju bata.